Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga membentuknya menjadi manusia yang utuh, baik jiwa dan rohaninya. Pernyataan Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan mengisyaratkan bahwa sebagai guru perlu membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan murid di masa depan agar menjadi manusia berdaya tidak hanya untuk pribadi tapi berdampak pada masyarakat. Dan harapannya budaya positif di sekolah akan dapat menumbuhkan karakter positif yang bukan hanya mendorong murid untuk sukses secara moral maupun akademik di lingkungan sekolah, tetapi juga untuk menanamkan moral yang baik pada diri murid ketika sudah terlibat di dalam masyarakat. Sehingga perlunya aksi nyata dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang saya hormati Bapak Painol selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bulurejo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan sejawat yang sudah hadir di sini beserta Ibu perwakilan wali murid. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat bisa hadir di sini dalam acara diseminasi mewujudkan budaya positif di sekolah dalam
keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin. Susunan acara yang akan kita lakukan pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga penyajian atau pemaparan materi, yang keempat diskusi tanya jawab, dan diakhiri dengan doa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mari kita acara bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga berjalan lancar dan kita semua mendapat manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Monggo yang kami hormati Bapak Paino, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat hidayah sehingga kita masih dapat melaksanakan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan, yaitu CPG calon guru penggerak yang ada di SD Negeri 2 Boronjali. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya di sekolah kita ini ada dua Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan calon guru penggerak yang sekarang ini mulai kegiatan ketiga kedua yang diadakan di SD Negeri 2. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti akan membawa dampak positif kepada, terutama kepada Bapak Ibu sekalian dan umumnya kepada anak-anak, yaitu demi memajukan atau membiasakan yang namanya budaya di sekolah ini. Banyak sekali bahwa sekarang anak-anak ini untuk membudayakan anak-anak yang berkarakter, terutama itu memang penting di sekolah. Mudah-mudahan apa yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak nanti banyak manfaatnya bagi kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi. Langsung saja nih Bapak Ibu. Selamat siang semuanya. Masih semangat ya? Semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf di sini saya sedang menempuh pendidikan. Tujuannya adalah menyebarkan atau menularkan praktik baik kepada jenengan semua. Nyuwun sewu, tidak bermaksud menggurui kita semua sama di sini. Saya bukan berarti di sini lebih baik dari jenengan, tidak. Kita semua belajar bersama nih. Yang dibahas Bapak Ibu hari ini adalah budaya positif. Yang mana budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di suatu lembaga atau institusi. Di situ ada kalimat universal Bapak Ibu, keyakinan. Kenapa keyakinan universal? Karena dalam budaya positif yang akan dilaksanakan, yang akan diterapkan, harus menganut nilai-nilai umum yang bisa dianut oleh semua manusia. Nilainya umum menyeluruh begitu.
Tujuannya apa Bapak Ibu? Di situ agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, dari tadi ada kebajikan universal. Dari keyakinan universal di dalamnya terkandung nilai-nilai kebajikan universal. Dari keyakinan dari mana? Dari diri kita yang muncul dari motivasi intrinsik yang nantinya bisa berkembang, diterapkan dan dilaksanakan baik oleh guru maupun murid. Harus mengandung nilai-nilai di antaranya yang ada pada materi berikut Bapak Ibu. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua keselamatan, selanjutnya tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Intinya dari nilai-nilai yang ada adalah nilai positif yang dianut dalam kehidupan. Gitu ya. Nah, budaya positif yang akan diterapkan atau yang akan dilaksanakan di dalamnya mengandung berbagai konsep Bapak Ibu. Di situ konsepnya disebutkan perubahan paradigma, stimulus respon, yang kedua disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di antara istilah-istilah tersebut mungkin sudah sering kita dengar, sering kita laksanakan, tapi mungkin ada beberapa dari istilah yang tentunya masih asing di antara kita. Maka dari itu di sini kita akan mengupas semuanya, kita akan mempelajari bersama. Yang pertama adalah perubahan paradigma, stimulus respon. Pada poin pertama, pada kalimat perubahan paradigma, stimulus respon, ada istilah stimulus Bapak Ibu di situ nih. Stimulus apa deh kira-kira stimulus? Oke, terima kasih Bu Nida, bagus sekali jawabannya. Monggo yang lain, barangkali ada? Ya, sepertinya mungkin semua sepakat deh. Garis besarnya stimulus itu adalah rangsangan. Dari stimulus nanti suatu saat pasti hasilnya akan memunculkan yang namanya respon. Stimulus awalnya berakhir dengan respon. Respon itu tanggapan. Tanggapan terhadap stimulus yang diberikan atau stimulus yang ada. Di sini sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan tercipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Merdeka itu adalah manusia yang tidak bergantung kepada orang lain, yang bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang telah mereka ambil. Itulah hakikat manusia merdeka, di mana di sini kita sebagai pendidik dan juga selalu membutuhkan kerjasama dari wali murid juga untuk menciptakan kemerdekaan murid yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah, rumah, atau lingkungan masyarakat sekitar. Karena hakikatnya murid itu berawal dari masa anak-anak, tapi suatu saat mereka akan menjadi bagian dari anggota masyarakat yang sangat membutuhkan sosialisasi yang baik, yang positif bagi kehidupan mereka dan juga bagi lingkungan sekitarnya. Konsep yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Bapak Ibu tidak bisa kita pungkiri selama ini disiplin sebenarnya sudah kita terapkan. Tapi motivasi latar belakang disiplin yang kita lakukan ataupun anak-anak yang kita dilakukan sehari-hari biasanya itu ada faktor yang namanya biasanya punishment atau reward. Punishment itu hukuman, kalau reward hadiah atau penghargaan. Kenapa biasanya anak disiplin? Karena takut, karena khawatir adanya hukuman. Kenapa anak disiplin? Karena ingin mendapat hadiah atau penghargaan. Nah, di sini kita semua akan mencerna
menelaah dan mempelajari bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif kepada seluruh siswa kita, kepada putra-putri kita, Bapak Ibu murid, dengan cara kita memunculkan motivasi itu dalam diri anak. Jadi anak-anak menerapkan disiplin bukan karena terpaksa, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapat hadiah, tapi rasa itu muncul lurus dari diri anak-anak. Mohon maaf, perlu saya tambahkan, ini tidak hanya berlaku kepada siswa, tapi kepada kita semua. Motivasi perilaku yang menentukan perilaku setiap manusia, baik anak-anak atau kita orang dewasa, itu ada motivasinya, ada faktornya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next, bro. Yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial hakikatnya memiliki beberapa kebutuhan yang berbeda di antara manusia satu dan lainnya. Namun hakikatnya kebutuhan dasar manusia itu sama, Bapak Ibu. Anak-anak itu biasanya melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, melakukan suatu tindakan di luar aturan atau yang melanggar aturan. Biasanya itu ada alasannya. Apa alasannya, Bapak Ibu? Alasannya biasanya anak-anak itu tidak terpenuhi salah satu kebutuhannya, kebutuhan dasar. Mungkin ada berbuat itu karena ingin menguasai teman sekelasnya sehingga ia melanggar peraturan. Itu diantaranya itu kesenangan. Contoh ya, yang nomor satu, kebutuhan bertahan hidup, survival. Kebutuhan ini menyangkut kebutuhan fisiologi. Contoh kebutuhan rasa lapar, rasa haus, rasa sakit dalam diri anak. Contoh masalah ini biasanya ada suatu ketika siswa itu selalu meminta makanan kepada teman, tidak sekali dua kali, berkali-kali, bahkan dengan cara memaksa. Sebenarnya kalau dalam peraturan, dalam norma bahasa memaksa itu negatif, positif apa negatif? Negatif. Nah, motivasinya itu tadi, apa masalahnya? Mungkin uang sakunya kurang, mungkin karena lapar tidak bisa ditahan, mungkin karena haus. Nah, itu termasuk dari kebutuhan bertahan hidup atau survival. Lanjut yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima atau love and belonging. Kebutuhan cinta dan kasih sayang manusia itu tidak hanya orang dewasa, Bapak Ibu. Anak-anak juga membutuhkan cinta, butuh kasih sayang, butuh perhatian dari orang tua, guru, teman, dan lingkungan sekitarnya. Ini juga menjadi salah satu faktor dari anak-anak untuk melakukan suatu tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom, kebutuhan untuk pilihan. Yang keempat, kesenangan atau fun, kebutuhan anak rasa senang. Dan yang terakhir adalah penguasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biasanya anak-anak itu maunya menang sendiri, egois dan lain-lain, tidak mau berteman dengan teman sekitarnya, teman harus pilih-pilih dan yang lain. Biasanya juga masuk dalam kebutuhan penguasaan ini, Bapak Ibu. Next, bisa dilanjut. Ada hubungannya tentang kebutuhan manusia tadi dan tindakan manusia, ada yang sesuai dan ada yang tidak dengan peraturan. Di sini kita posisi kontrol sebagai pendidik, kita itu mempunyai 5 posisi. Posisi kontrol ini tujuannya kita untuk membimbing anak-anak, mungkin untuk membenahi karakter anak-anak, ataupun memperbaiki anak-anak dari suatu kesalahan supaya mereka memperbaiki diri, bertanggung jawab ke depannya dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah penghukum, Bapak Ibu. Tidak bisa kita pungkiri sebagai pendidik, tentunya kita pernah menghukum murid kita.
Hukuman seorang guru kepada muridnya tujuannya tidak lain adalah untuk memperbaiki, untuk membenahi sikap, perilaku, karakter anak. Kenapa dihukum? Biasanya karena melakukan kesalahan, melanggar peraturan dan lain sebagainya. Biasanya penghukum itu sifatnya, bahasanya terlalu bagaimana, setengah menekan, bahasanya paksaan, contohnya mematuhi tata tertib dan lain-lain. Sepertinya tidak ada keleluasaan bagi anak untuk menawar, harus dipatuhi. Itu biasanya posisi kontrol kita pada posisi penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Bahasanya halus biasanya. Kita melakukan pendekatan kepada murid dengan bahasa yang halus, sopan. Tapi rasanya supaya menyentuh pada anak-anak, biar mereka merasa bersalah. Ya, contoh, bagaimana kalau orang tuamu tahu dan lain sebagainya. Anak-anakku yang saya salah ya, tujuannya memang seperti itu. Yang ketiga sebagai teman, guru di sini memposisikan diri sebagai teman berbicara, teman bercurah pendapat kepada siswa. Biasanya bahasanya juga seperti itu. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Selama ini kita kan dekat, tapi kenapa kamu tidak cerita ada masalah seperti ini? Nah, padahal jarak kita dengan siswa itu tidak sedekat itu, tapi karena posisi kontrol ini kita posisikan diri supaya mereka merasa nyaman. Saat kita mencari solusi, kita menyelesaikan masalah mereka, anak-anak merasa tidak ada batasan dengan kita. Dalam tanda kutip masih dalam batas normal, batas siswa kepada gurunya, mereka merasa dekat, mereka bisa mencurahkan masalahnya apa sehingga bisa terjadi masalah demikian. Dan selanjutnya adalah monitor. Monitor itu posisi kita sebagai guru adalah memantau atau mengawasi. Di sini biasanya apa yang telah kamu lakukan dan lain sebagainya. Apa yang telah terjadi, kita mengontrol, mengambil atau mengorek keterangan dari anak-anak. Mengapa bisa terjadi demikian? Itu posisi kontrol kita sebagai monitor. Yang terakhir adalah manajer. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Jadi kita tidak menekan, kita tidak langsung menjudge anak-anak, kita tidak langsung menyalahkan mereka. Dengan cara kita mempersilahkan murid dengan mendampingi, dengan bertanya, dengan bagaimana sharing supaya solusi dari kesalahan anak itu terselesaikan dan akhirnya mampu bertanggung jawab, sehingga kedepannya bisa menemukan solusi supaya anak-anak bisa menjadi lebih baik lagi. Di sini berkaitan dengan masalah, berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada anak-anak keseharian kita. Kita sebagai pendidik tentunya sering melakukan tindakan untuk memecahkan masalah, mencari solusi dari masalah siswa kita. Ada yang namanya restitusi. Ya, oleh ahli restitusi ini biasanya disebut segitiga restitusi. Ini adalah cara pendekatan kepada siswa, cara pendekatan kepada anak untuk menemukan solusi dari permasalahan mereka. Intinya itu tadi, supaya kedepannya anak-anak lebih bertanggung jawab dan bisa memperbaiki dirinya. Segitiga restitusi terjadi dalam 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kenapa kita sebagai guru, kita sebagai pendidik perlu menerapkan langkah berikut? Ini adalah langkah terbaik sesuai penelitian untuk menyelesaikan masalah pada siswa kita. Kita tidak langsung menyalahkan mereka, kita tidak langsung menjudge dengan berbagai kalimat yang membuat mereka kecewa. Karena apa Bapak Ibu? Hukuman dan sanksi sudah sering kita lakukan sebenarnya. Jujur, kita pasti pernah memberikan sanksi, kita pernah memberikan hukuman. Pasti ada dampak, ada efek dari hukuman dan sanksi yang kita berikan kepada anak-anak. Dirasa atau tidak, kita sadari atau tidak, sanksi itu pasti berdampak pada anak-anak. Mungkin ada yang bisa menyebutkan apa dampaknya Bapak Ibu? Terima kasih, betul sekali. Mungkin trauma.
Ada yang mau menambahkan? Atau semua sudah sepakat dengan jawaban dari Bu Emi? Terima kasih. Kecewa, trauma, pasti. Dan rasa trauma itu, rasa kecewa itu akan melekat pada jiwa anak, pada pikiran anak, hingga terbawa ke depannya nanti biasanya dalam jangka panjang. Jujur dari panjenengan semua di sini pernah dulu waktu sekolah dihukum oleh gurunya? Saya sekali. Oh, pernah sekali Pak. Terima kasih. Kalau boleh tahu, jenengan dulu dihukum masalahnya apa Pak? Bolos mungkin, tugas. Oh iya, terima kasih Pak. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Joko. Dulu katanya beliau pernah dihukum karena nakal. Nah, nakal itu masalah waktu itu bagi murid. Mungkin beliau nakal juga masalah itu tadi 5 kebutuhan dasar beliau tadi tidak terpenuhi, jadinya nakal. Mungkin butuh kasih sayang, mungkin butuh perhatian, mungkin butuh pengakuan begitu nih. Nah, beliau sekolah tahun berapa, sekarang tahun berapa saya sudah paham ya. Sekian lama dalam waktu sepanjang itu masih ingat Pak? Pastinya masih ingat. Siapa gurunya dulu yang pernah menghukum, pasti melekat di ingatan kita. Biasanya hal-hal negatif pada murid itu akan diingat selamanya oleh murid. Dulu pernah dihukum oleh siapa, dulu pernah kena sanksi siapa yang memberikan, akan melekat di pikiran anak-anak. Gitu Pak Boten? Iya, pastinya. Saya juga pernah bersalah. Saya pernah dihukum waktu sekolah, sama seperti jenengan semua. Kita manusia, pasti hakikatnya pernah melakukan kesalahan. Tiada manusia yang sempurna, itu kata Bapak Tanggi. Selanjutnya, apa fungsi restitusi ini untuk masalah bagi anak-anak? Tujuannya, fungsinya kita meminimalisir efek negatif atau dampak dari anak kepada gurunya sehingga mereka tidak merasa kecewa, tidak merasa trauma itu tadi, sehingga kedepannya anak-anak merasa nyaman. Bahasanya begini, oh saya salah, ternyata masalah saya bisa diselesaikan, solusinya bisa ditemukan dengan guru saya mendapat perhatian dari guru saya mendapat pendampingan dengan cara tahap ini untuk menyelesaikan masalah saya, sehingga akan timbul motivasi dalam diri siswa, motivasi intrinsik mereka. Suatu saat saya akan berubah, sedikit demi sedikit pasti ada perubahan itu. Nyatanya memang sulit untuk kita laksanakan dalam waktu yang sekejap nih. Kalau instan, bukan anak-anak saja, dari kita sendiri, dari pribadi kita, perubahan itu harus bertahap, dimulai dari hal yang paling kecil. Nah, dengan langkah ini sedikit restitusi kita sebagai guru supaya anak itu lebih bertanggung jawab, memperbaiki diri ke depannya supaya lebih baik lagi. Demikian sementara Bapak Ibu pemaparan dari saya. Salam dari guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tidak saya tutup dulu karena sesi selanjutnya adalah sesi diskusi, sesi tanya jawab, sesi umpan balik dan refleksi dari kita semua yang sedang berdiskusi hari ini. Monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan, nantinya perlu kita diskusikan bersama. Monggo silakan raise hand. Monggo. Monggo Bapak Ibu semua, Ibu wali murid juga boleh, tidak apa-apa. Monggo. Oke, Bu Nida, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait budaya positif yang saya tanyakan, apa tanda-tanda bahwa budaya positif sudah tercapai? Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Nida. Luar biasa sekali budaya positif, betul sekali. Dari budaya positif yang akan kita terapkan, akan kita laksanakan, tentunya harus tercapai tujuan. Tujuannya apa? Tandanya apa kalau sudah tercapai? Budaya positif tercapainya, terbentuknya, terwujudnya keyakinan
dari guru dan murid, keyakinan dari dalam diri siswa dan guru untuk melaksanakan budaya positif. Keyakinan itu bisa berupa keyakinan kelas Bapak Ibu, selanjutnya bisa menjadi keyakinan sekolah. Jadi berawal dari kelas, nanti bisa ditularkan, dikembangkan ke lingkungan sekolah. Yang pertama itu keyakinan. Mengapa bahasanya di sini keyakinan? Mengapa tidak peraturan? Mungkin sudah ada yang paham. Peraturan itu biasanya dibuat dari satu sisi, satu pihak, sehingga bagi yang melaksanakan peraturan biasanya karena efek, karena faktor terpaksa, karena peraturan sudah ada, sehingga saya harus mematuhinya, saya harus melaksanakan. Gimana betul? Iya, betul sekali. Kenapa sekarang bahasanya menjadi keyakinan, Pak Bu? Keyakinan itu dibentuk, diwujudkan bersama antara guru dan siswa, atau mungkin di lingkup keluarga dengan wali murid juga. Itu keyakinan. Keyakinan itu nilai yang tumbuh dari diri, baik diri anak-anak maupun diri gurunya, yang nantinya dianalisis bersama, didiskusikan bersama sehingga membentuk kesepakatan. Keyakinan itu nantinya bisa membentuk suatu kesepakatan. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua, kalau ukur atau tandanya disiplin atau budaya positif sudah tercapai, keyakinan yang telah dibuat, keyakinan yang telah disusun mampu dilaksanakan, diterapkan dalam hal terkecil dari lingkup kelas, selanjutnya ke lingkup sekolah, itu diterapkan. Selanjutnya, selain diterapkan, penerapannya pun juga harus berlanjut konsisten. Itu wujud ketercapaiannya. Yang terakhir adalah mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan kesadaran penuh. Jadi tidak hanya di sekolah karena ada gurunya, tidak. Mereka sadar dengan sendirinya, motivasi dalam dirinya untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sekian Bu Linda, bagaimana Bu? Ya, terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain. Monggo Pak Arisandi, Bapak-bapak, Ibu-ibu kami persilahkan. Monggo. 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 Atau barangkali tegang kayak ngantuk. Baiklah, Ibu dan sebentar. Monggo semua berdiri, kita speaking dulu supaya tidak tegang. Kita kembali ke masa lalu, ke masa anak-anak ya, supaya kita lebih refresh lagi. Anak-anak itu perasaannya kan tidak seperti orang dewasa. Biasanya bahagia, relax, happy ya. Hanya sekedar menyanyi, itu saja sudah senang bahasanya. Di sini saya akan bacakan sedikit lagunya Naik Delman. Ya sudah sering dengar pastinya. Gerakannya ke belakang, ke depan, kanan, kiri, bawah, atas, buka kanan, buka tutup, tepuk 2 kali. Contohnya seperti ini. Pada hari Minggu turun ayam ke kota, naik delman istimewa, duduk di muka. Nah, seperti itu ya. Oke, semangat semuanya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu turun ayam ke kota, naik delman istimewa, duduk di muka, duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik atas paku kuda. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Sepertinya sudah bisa tersenyum walaupun sedikit. Merupakan minat bagi kita kembali ke masa lalu, ke masa anak-anak. Yang itulah makanya dari sini juga kita bisa berefleksi deh. Anak-anak diajak nyanyi itu kita, bukan anak-anak kita pun rasanya senang. Jadi kita harus selalu berpihak kepada anak, menciptakan suasana yang nyaman juga kepada anak-anak. Dan akhirnya kalau sudah nyaman biasanya menyenangkan. Masih bisa dilanjut, mungkin masih ada yang mau bertanya atau memberikan umpan balik kepada saya. Monggo. Monggo, kami persilakan. Ada atau sudah cukup? Cukup.
Baiklah Bapak Ibu, demikianlah tadi pemaparan tentang budaya positif yang saya sampaikan kepada jenengan semua. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk mengajari, saya tidak merasa lebih baik dari jenengan, kita semua sama. Intinya di sini saya mengajak supaya kita semua mampu menerapkan hal tersebut, tujuannya kepada murid-murid kita supaya kedepannya budaya tersebut, karakter yang baik mampu tercipta dari lembaga kita semua, sehingga tujuan utama dari pembelajaran tercapai dengan sepenuhnya, yang berpihak kepada murid dan menjadikan murid merdeka. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih koordinasinya Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Rekan Sejarah, juga Bapak Ibu Wali Murid. Semoga program yang kita programkan rencana ke depannya akan menjadi kenyataan dan nilai-nilai positif akan tertanam di lembaga kita. Terima kasih. Monggo mari semua kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Iya, saling mengejek, anak-anak juga nggak mau. Ada lagi yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan. Berarti hal-hal yang kurang baik apa saja? Oh, kelasnya kotor, betul sekali. Nah, anak-anak, selain kamu, guru juga punya harapan. Belajar nyaman bersama kamu, menyenangkan, kelasnya bersih, semua rukun, itu harapan saya. Harapan bu guru dan harapan anak-anak nanti
tidak boleh bertengkar, kita ubah menjadi bahasa yang positif. Kata guru positif tadi, baik. Kita ubah menjadi apa ya kira-kira? Apa ya kira-kira? Saling rukun. Oke. Ini kita ganti saling rukun. Nah, terus ada di situ tadi harus rukun, menghargai, menghormati. Nah, berarti saling menghargai dan menghormati. Oke. Saling menghargai dan menghormati. Oke, anak-anak. Selanjutnya ada begini. Tidak mengotori kelas, tidak mencoret dinding, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak-tidaknya dihilangkan. Berarti menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Nah, di sini ada yang menjawab tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata jorok. Berarti sikapnya dan perbuatannya harus bagaimana? Sopan. Berarti sopan dalam perkataan dan perbuatan. Pinter sekali. Perbuatan. Terus ada lagi tadi menemukan tidak boleh terlambat, tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Ya, nah berarti di situ harus disiplin. Selanjutnya di situ tadi ada nah tuh, kok selalu berdoa katanya. Berarti apa? Seperti tadi yang dicontohkan oleh Anggun.
sudah bisa duduk di tempatnya lagi. Oke. Yang sudah duduk ya, yang sudah bisa duduk, yang sudah bisa duduk maju. Oke, bisa ditundukkan. Oke, semangat. Lepas lagi ya. Oke.